salah. Nampak nggak slide-nya? Nampak, Pak. Kita mulai ya tentang pengelolaan bahan kimia. Suara saya jelas ya? Jelas. Pengelolaan bahan kimia itu menyangkut tentang bagaimana kita menerima bahan kimia, memilih bahan kimia yang akan digunakan, kemudian menerima penerimaannya, terus langsung kita simpan di mana, kemudian cara kita mengeluarkannya dan menggunakannya. Itu disebut dengan pengelolaan bahan kimia. Pengelolaan bahan kimia ini bertujuan untuk menghemat biaya ya bagi perusahaan, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan mutu produk dan menjadi lebih kompetitif serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Walaupun kita tidak dalam satu perusahaan, kita hanya dalam satu institusi pendidikan, tapi ini tetap menjadi perhatian kita. Karena bahan kimia yang digunakan serampangan atau sembarangan itu akan menyebabkan cost yang membengkak atau naik luar biasa dibandingkan kalau kita melakukan pengelolaan bahan kimia dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencatat atau melihat bahan kimia mana yang masih diperlukan atau tidak diperlukan kembali. Kemudian bagaimana kita memilih bahan kimia yang sebenarnya cukup untuk level institusi pendidikan dibandingkan kita harus menggunakan bahan kimia yang sangat bagus dengan kualitas yang nomor 1, tapi harganya sangat mahal ya. Tapi kalau dengan menggunakan bahan kimia yang mungkin nomor 2 atau nomor 3, tapi cukup untuk percobaan di laboratorium, maka kita bisa menghemat biaya. Kemudian beberapa bahan kimia itu kalau dia bereaksi dengan bahan kimia yang lain atau dalam keadaan berdiri sendiri, bahan kimia itu sendiri, maka dia akan menjadi limbah ya, menjadi limbah yang akan mencemari lingkungan. Kalau kita mengelola bahan kimia secara baik, maka kita termasuk berusaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut ya. Nomor 3 mungkin bisa diabaikan saja, langsung ke nomor 4, yaitu meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Di sini kita berusaha untuk melindungi orang-orang yang berkecimpung atau bekerja dalam bidang laboratorium tersebut ya. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan bahan kimia itu sebenarnya kita sudah mulai terpapar bahan kimia. Terpapar dalam artian baik itu yang tidak bahaya ataupun yang berbahaya. Maka kalau kita melakukan pengelolaan bahan kimia yang baik, kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan juga mencegah timbulnya penyakit bagi para pekerja atau bagi orang-orang yang terkecimpung dalam dunia laboratorium tadi. Ya. Itu 4 tapi cuma 3 aja yang kita pakai. Tujuan kita menggunakan suatu pengelolaan bahan kimia. Mungkin Anda akan menemukan tujuan yang lain, silakan ditambahkan di sini. Kemudian hal-hal yang Halo? Bapak izin Pak, itu PPT-nya baru bergerak Pak. Oh, sekarang baru bergerak. Sekarang PPT-nya sudah di hal-hal penting. Tadi nggak muncul ya pertama ya? Iya. Tadi judul Pak, sekarang sudah hal-hal penting. Oke, yang ini nggak muncul tadi. Iya Pak, tidak muncul Pak. Ya nggak apa-apa. Ini hanya tujuan saja, cuma 4 poin. Tadi dari 4 cuma 3 aja. Kita lanjut aja langsung ya. Yang ini muncul ya? Muncul Pak. Berarti dia nggak bisa dipulkan ya. Dia hanya apa adanya ya, nggak bisa dipulkan 100% ya. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut ya, hal-hal penting dalam peraturan pengelolaan bahan kimia. Hal-hal penting yang harus diperhatikan
dalam pengelolaan bahan kimia antara lain pertama proses pengadaannya, paling bahan kimia yang akan beli itu sudah harus mulai memikirkan apa yang harus kita siapkan. Misalnya bahan kimia kita pilih lagi mana yang bahan kimia yang bersifat B3, mana bahan kimia yang bersifat biasa-biasa saja. Nah, dari sana kita pilih-pilih mana bahan kimia yang cocoknya untuk praktikum saja atau cocoknya untuk penelitian, untuk tugas akhir ataupun yang lain-lain. Nah, kalau kita salah memilih, maka terjadi pemborosan dan juga terjadinya timbulnya pencemaran serta yang dikhawatirkan tadinya keganggunya keselamatan dan kesehatan para insan yang terlibat dalam penggunaan bahan kimia ini. Ya. Kemudian distribusinya juga, bagaimana caranya kita memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu kita menerima bahan kimia dari supplier, itu kita adakan suatu pemindahan, artinya memindahin dari dari kendaraan, kemudian masuk ke gudang zat. Nah, dari situ pun kita harus melakukan pengelolaan yang baik ya, karena bahan kimia itu ada yang tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi pada saat kita mendistribusikan, memindahkannya, itu kita tetap selimuti dengan benda yang akan menghalangi terpaparnya bahan kimia dari cahaya matahari langsung. Ada juga bahan kimia itu yang tidak boleh dibalik. Jadi kalau pada saat kita menerimanya, kita harus tetap perhatikan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Karena pada saat dia terbolak-balik, itu akan menyebabkan terjadinya reaksi antar bahan kimia itu sendiri. Nah, itu juga menjadi perhatian ya. Jadi bahan kimia itu agak cengeng sebenarnya, tapi ya kita harus ikuti saja apa yang peraturan yang diberikan oleh perusahaan pembuat bahan kimia tersebut ya. Ada lagi bahan kimia itu yang tidak boleh berdekatan dengan gas-gas tertentu, zat-zat tertentu. Karena kalau dia berdekatan, dikhawatirkan terjadi reaksi antar keduanya. Nah, itu juga harus kita pikirkan ya. Nah, terakhir adalah penyimpanannya. Penyimpanannya setelah kita terima di gudang zat kimia, kemudian kita simpan di tempat yang telah disediakan. Kalau untuk bahan kimia, untuk zat-zat cair itu di bagian bawah dari lemari bahan kimia. Sedangkan zat-zat padat itu berada di atas. Kemudian zat-zat kimia yang lebih berat, ukuran atau lebih besar botolnya, itu letakkan di bawah, sedangkan yang paling ringan, paling kecil itu di bagian atas. Nah, jadi kita harus perhatikan hal-hal seperti ini ya. Kemudian demikian juga dari perpindahan dari gudang zat bahan kimia ke lab-lab tertentu. Jadi misalnya ada permintaan bahan kimia dari satu lab tentang bahan kimia prekursor misalnya. Jadi di sana kita harus membuat suatu administrasi yang baik dan juga bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada mahasiswa pada saat dia memindahkan bahan kimia tersebut dari gudang zat kimia ke labnya. Jadi dia pada saat dia membawa, dia harus bagaimana. Biasanya kita memberikan bahan kimia itu tidak sebanyak-banyak ya. Misalnya dia memerlukan satu kali praktikum hanya 20 mili zat bahan cair. Maka kita tidak akan memberikan satu botol penuh, kita akan berikan hanya sekitar maksimal 25 sampai 30 mili. Nah, itu kita berikan dalam bentuk apa, botolnya bagaimana, dan memindahkannya bagaimana. Nah, itu juga menjadi perhatian kalau kita berkecimpung dalam bidang laboratorium ini. Ya. Kemudian pemantauan lingkungan, kita harus perhatikan
keberadaan. Permisi Bapak, Ya, ya ada apa? share screen-nya nggak ada Pak, kami Lah, kok jadi tertampil nggak ada Pak. sih? Di Jadi kaminya tutup. nggak tampil. Hilang Pak, tadi ada, sekarang hilang Pak. Sekarang ada. Ada, Sekarang Pak. Ada, Pak. US Kenzi ini aneh ya, nggak kayak Zoom ya. Kalau Anda pengen tahu, US Kenzi ini, kalau saya kembali ke US Kenzi-nya, jadi di sini saya bisa melihat Anda, siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, siapa yang raise hand, segala macam. Maka saya tidak bisa melihat slide-nya, PPT-nya. Kalau saya kembali ke PPT saya bisa melihat PPT saya bisa ngajar, tapi saya nggak bisa lihat Anda. Jadi kita saling koreksi aja ya, kayak tadi tiba-tiba PPT-nya hilang, kalau ngasih tahu saya gitu. Ya. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu dalam satu layar yang sama, PPT dan juga penampilan kita, webcam kita hidup di sana, kemudian juga slide kita ada di sana. Tapi kalau USCamZ ini terpisah. Itu kelemahan USCamZ ini. Kalau Anda pengen tahu, saya tuh ngajar sebenarnya nggak lihat apa-apa, cuma lihat slide doang gitu. Saya nggak tahu ada apa di layar sebelahnya. Gitu. Ya, nggak apa ya. Kasih tahu saya kalau saya ada masalah lagi ya. Terima kasih atas koreksi tadi. Saya kembali ke sini. Kita baru nomor 1 ya, pengadaan bahan kimia, distribusi dan penyimpanannya. Yang kedua kita pemantauan lingkungan. Nah sekarang ada kan slide-nya kan? Halo? Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Sekarang kita ke nomor 2 yaitu pemantauan lingkungan. Di sini kita harus selalu memperhatikan keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana tempat yang menjadi tempat penyimpanan atau tempat meletakkan bahan kimia itu aman. Itu pertama. Yang kedua, udara bisa bebas bertukar atau mengalir dengan bebas ya. Kalau kita bekerja pada ruang yang tertutup ya, tidak ada beberapa lab itu yang tertutup ya, tapi dia menggunakan AC. Oke, nggak masalah ya. Tapi pada saat kita menggunakan bahan kimia di ruangan yang tertutup, maka kita harus pastikan bahwa terjadi perputaran udara. Jadi ada alat untuk menyedot udara yang di dalam ruangan, tapi ada alat lain yang memberikan udara yang bagus. Jadi dia berputar, harus seperti itu. Jadi dia terjadi sirkulasi udara. Nah, yang terjadi di lab-lab yang ada di Universitas Jaya, di Unsri ini, labnya jarang menggunakan AC. Ya. Jadi memang dibuat terbuka, paling juga ada kipas angin. Itu justru saya lebih sehat dibandingkan lab yang menggunakan AC. Tapi kita tidak untuk kemungkinan kedepannya Unsri akan membuat lab itu pun tertutup seperti ruang kuliah yang kalau bisa semuanya AC. Nah, jadi yang penting itu adalah bagaimana kita sirkulasi udara, kemudian tempat menyimpan dan meletakkan bahan kimia itu kokoh ya, jangan sampai dia ada kerusakan di bagian tertentu sehingga pada saat bahan kimia itu diletakkan dia menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakstabilan sehingga jatuh atau malah tumpah ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga kita perhatikan juga layout dari lab tersebut, di manakah tempat peletakan bahan kimia, kemudian di manakah letak meja-meja praktikumnya, itu juga perhatikan jangan sampai terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Gudang bahan kimia itu biasanya terpisah dari lab. Jadi gudang bahan kimia itu ada di gedung tersendiri yang harus terpisah dari lab. Kenapa? Karena di situ di gudang bahan kimia itu bercampur aduk antara bahan kimia yang berbahaya tidak berbahaya. Kemudian di situ juga diperlukan penanganan khusus, maka dia biasanya terpisah dari lab. Nah, di situ dari gudang bahan kimia baru dibawa ke lab bahan kimianya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 pengurusan, pemeliharaan dan inspeksi. Di sini
kita seperti yang minggu kemarin tentang administrasi lab, kita belajar bagaimana caranya kita bisa menyimpan bahan kimia mulai dari pengadaan, penerimaan, penggunaan serta pembuangan, bukan pembuangan sebenarnya, pelupusan ya. Pelupusan itu artinya bahan kimia yang sudah expired tapi masih ada, atau bahan kimia yang masih ada tapi rusak, dan ketiga bahan kimia yang bersisa tapi tidak digunakan lagi. Nah, itu harus dilupuskan. Nah, di sini pengurusan, pemeliharaan dan inspeksi. Jadi ini berkaitan dengan nomor 5, yaitu catatan untuk pembuangan limbah. Nah, jadi di sini nomor 3, nomor 5, nomor 6 itu penting sekali ya. Nah, 3, 5, 6 itu berkaitan, itu bagaimana kita melakukan pencatatan. Ini lebih ke arah administrasi lab khusus untuk bahan kimia. Nah, jadi di laboratorium kita juga harus memperhatikan atau memiliki suatu sistem pencatatan yang baik ya. Nah, jadi bahan kimianya ada tinggal berapa botol lagi, kemudian expire date-nya tanggal berapa, terus mana yang rusak disingkirkan, mana yang masih banyak tapi tidak diperlukan lagi juga disingkirkan. Karena setiap semester partikum itu berganti. Setiap semester partikum itu berganti, jadi bahan kimia itu kadang-kadang tidak digunakan kembali ya. Lalu dua pertanyaan, kalau begitu kenapa tidak membeli bahan kimia dalam jumlah yang sedikit saja? Dan kadang dari pihak supplier, perusahaan itu dia tidak membuat atau tidak mengeluarkan bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. Satu. Yang kedua, kadang-kadang membeli bahan kimia dalam jumlah sedikit itu jauh lebih mahal dibandingkan membeli bahan kimia dalam jumlah yang besar. Jadi secara efisiensi keuangan, lebih baik kita membeli botol bahan kimia yang botol besar, yang misalnya 2,5 liter dibandingkan yang 1 liter. Karena harganya misalnya yang 1 liter 900.000, yang 2,5 liter 1 juta, beda cuma 100.000, untuk selisihnya sekitar 1,5 liter. Ya, mungkin lebih baik kita beli yang 1 juta saja. Ya. Jadi ada pertimbangan tertentu dalam pembelian bahan kimia ini. Ya. Itu dari nomor 3, nomor 5, nomor 6 itu sekaligus ya, berkait erat ya. Nomor 4 itu perlindungan personil, perlengkapan dan peralatan, itu berkaitan juga dengan nomor 7, itu tentang pelatihan dan informasi. Di sini walaupun sistem itu sudah dibuat sebaik mungkin, kemudian ada peringatan-peringatan dan juga ada buku manualnya, tapi tetap kita perlukan suatu pelatihan dan informasi kepada para analis lab dan juga mahasiswa yang berkecimpung dalam laboratorium tersebut ya. Jadi kita laksanakan pelatihan dan pemberian informasi secara terus-menerus. Di Pusat Kimia setiap awal semester sebelum dilaksanakan praktikum, maka asisten praktikum itu akan dikumpulkan oleh kepala lab, diberikan pelatihan terlebih dahulu tentang praktikum yang akan dilaksanakan. Untuk apa? Agar para asisten itu memahami apa tugas mereka dan mencegah terjadinya kecelakaan pada saat praktikum. Ya. Namanya manusia biasa, kadang-kadang walaupun mereka sudah pernah melakukan praktikum, jadi asisten itu adalah orang yang pernah melakukan praktikum, dia sudah semesternya lebih tinggi, kita anggap sudah paham, tapi tetap kita perlukan pelatihan karena kadang-kadang udah lupa lagi tentang praktikumnya. Jadi perlu pelatihan dan pemberian informasi secara berkesinambungan. Ya. Kemudian juga kita harus melengkapi peralatan dan juga perlindungan personel. Jadi untuk setiap laboratorium, untuk analis lab itu kita berikan peralatan APD, alat pelindung diri, misalnya masker yang berbentuk corong, kemudian kita berikan juga kacamata Google ya, yang besar itu, kemudian sarung tangan, kemudian juga kita berikan juga kalau perlu jas lab yang dilengkapi dengan celemek di depannya, sepatunya, dan juga kita memberikan pemberian makanan tambahan
berbentuk susu untuk menetralisir racun-racun yang masuk dalam tubuh. Dan Anda juga kalau misalnya nanti masuk lab, ya entah karena keperluan penelitian atau karena pekerjaan, usahakan setelah selesai masuk lab, pulangnya itu minum susu. Ya, susu apa? Susu murni, yaitu kalau kita sebut merek itu yang Beer Brand itu, yang gambar beruang itu, Beer Brand itu bagus untuk menetralisir racun-racun yang masuk dalam tubuh, ya. Dan juga yang paling penting yang sering mahasiswa lewatkan yaitu pemakaian sepatu tertutup, ya. Terutama yang cewek-cewek tuh, ya. Yang mahasiswa-mahasiswi ini kadang-kadang dia ingin bergaya dengan sepatu yang terbuka masuk lab. Nah, itu terus terang sangat-sangat dilarang, ya. Itu benar-benar tidak boleh, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau terjadi tumpahan bahan kimia itu akan menyebabkan kecelakaan. Ya, yang rugi diri sendiri, kakinya yang mulus menjadi rusak atau cacat gitu, ya. Kalau cuma ketimpa botol sih nggak masalah, paling luka. Tapi kalau ketimpa bahan kimia, tertumpah bahan kimia, nah itu menyebabkan cacat permanen, ya. H2SO4 itu bisa melepuh, ya, bahkan bisa hilang dagingnya itu. Makanya harus hati-hati sekali menggunakan bahan kimia di laboratorium, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya persilakan kalau Anda ingin bertanya. Silakan. Ada yang ini ya, ada yang chat ya. Oke. Saya kasih tahu lagi, absensi sampai 8.30. Jadi hanya waktu Anda untuk absensi tinggal 3 menit lagi. Silakan yang belum absen. Lewat dari itu, mohon maaf Anda dianggap tidak hadir. Walaupun sekarang hadir. Oke, silakan pertanyaan. Ada beberapa teman yang jaringannya rusak, jadi nggak bisa masuk ke You Can See ini, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Ya, nggak tahu saya. Ya, yang lain bisa. Kalau semuanya nggak bisa, berarti malah dari unsrinya. Tapi kalau ada yang bisa, ada yang tidak, artinya kan yang salah dianya sendiri gitu. Saya sudah bilang ya kemarin, saya juga berusaha mencari sinyal yang kuat, ya, untuk kuliah ini, gitu ya. Loh, kok ini sih? Jadi mohon maaf, saya sekali lagi katakan saya tidak bisa membantu untuk mahasiswa yang tidak bisa masuk USKMZ-nya, yang sinyalnya jelek, yang gangguan apapun itu. Saya tidak bisa memberikan solusi. Pokoknya kalau dia nggak bisa masuk e-learning, nggak masuk, sudah itu aja. Walaupun dia masuk e-learning tidak ada di USKMZ ini pun tidak masuk. Saya akan alpakan. Jadi kita sama-sama disiplin. Kalau saya yang salah, saya juga akan berusaha untuk memperbaiki jaringan saya sendiri. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Berbaikan dengan kuliah lah ya kalau bisa ya. Kalau yang hal-hal teknis itu sudah saya kasih ulang-ulang kali. Saya tidak bisa membantu, bukan saya tidak mau. Karena bisa apa saya? Kalau memang unsrinya USKMZ-nya yang rusak, nah kita bisa saling memahami. Berarti mungkin kuliah batal diganti hari yang lain. Tapi kalau hanya beberapa orang, itu salah sendiri artinya. Gimana caranya? Entah di sana ada listriknya mati atau habis kuota ya itu urusan dia sendiri. Kalau dia tidak masuk dalam USKMZ ini, berarti dia tidak hadir. Walaupun dia masuk USKMZ tidak hadir di e-learning pun tidak hadir. Walaupun dia ngisi e-learning tapi nggak hadir di USKMZ ini juga tidak hadir. Jadi ada 3 kontrol, yaitu pertama e-learning, kedua USKMZ, yang ketiga mungkin nanti saya akan memanggil nama orang-orang yang hadir di e-learning ini. Jadi saya ini sambil buka e-learning ini. Saya lihat ada nama si A tapi orangnya kok nggak ada, saya cepet langsung ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Masih banyak slide yang harus kita sampaikan. Nah ini kita masuk kepada item-itemnya ya.
itu langkah-langkah pendekatan dalam pengelolaan bahan kimia. Pertama, mengenali daerah-daerah rawan atau hotspot ya. Jadi tempat-tempat untuk melakukan pengamatan dalam hal penyimpanan. Jadi kita bukan tempat untuk melakukan percobaan atau penelitian ya, tapi ini khusus untuk bagaimana kita mengolah bahan kimia, menerima, menyimpan dan menggunakan. Nah, itu yang kita pelajari ya, bukan tentang penggunaan bahan kimia di praktikum atau di penelitian, tidak. Itu sudah lain soalnya. Ini bagaimana kita menerima, menyimpan, mendistribusikan dan juga menampung atau menampung limbahnya gitu. Nah, itu yang kita pikirkan sekarang ini. Jadi kita harus mengetahui tempat-tempat untuk melakukan pengamatan dalam hal penyimpanan, penanganan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia. Ya, jadi tempat-tempat yang tidak bagus atau terlalu jauh, susah dijangkau, mungkin kalau dia menggunakan meja atau lemari yang sudah rusak, kemudian dia juga bercampur aduk dengan bahan-bahan kimia lain, nah itu harus kita perhatikan. Perlu perhatian khusus ya, perhatian khusus dalam pengelolaan bahan kimia ini dengan tahapan-tahapan seperti ini, yaitu pembelian, penyimpanan, penanganan, dan pengolahan. Jadi pertama pembelian dulu, bagaimana kita memesan ya, memesan bahan kimia itu kita harus tahu bahan kimia apa yang kita butuhkan. Nah, tadi kalau lagi kita harus tahu ini untuk kenapa nih? Oh, untuk praktikum, oh ini untuk penelitian, oh ini untuk pembuktian apa gitu. Jadi itu biasanya grade-nya, kualitas bahan kimia beda. Kalau untuk praktikum itu biasanya yang standar saja, yang biasa. Kalau penelitian itu khusus misalnya dan harganya lebih mahal ya. Kemudian setelah kita membeli, kemudian datanglah bahan kimia tersebut. Baik itu dikirim secara paket atau dikirim langsung melalui supplier. Jadi ada supplier yang datang ke sini, ke Unsri, mengantar bahan kimia. Ada juga yang dikirim melalui jasa online ya. Ya, jasa online lah atau kurir ya. Nah, itu bagaimana kita menerimanya. Menerimanya itu kita lakukan dalam bentuk formulir-formulir yang harus diisi, diconteng ya, diperiksa satu persatu kualitas dan jumlah kuantitasnya atau jumlahnya jangan sampai berbeda ya. Kemudian kita lihat botolnya rusak atau tidak. Walaupun dia masih baru, tapi kalau botolnya kempot ya, itu ditolak. Ya. Kalau dia botol kacanya gompel terompal sedikit, itu pun ditolak. Karena itu berbahaya, bisa melukai. Jadi pihak supplier harus bertanggung jawab pada bahan kimia yang dikirimkannya kepada kita. Kita pun sebagai user yang membeli itu harus ketat ya, jangan sampai menerima saja bahan kimia yang dikirimkan oleh supplier. Jadi sama-sama memiliki kontrol ya terhadap bahan kimia tersebut ya. Setelah kita terima, maka kita simpan. Nah, kita simpan itu di mana penyimpanannya, di rak yang mana, di tingkat berapa. Nah, itu juga harus kita pikirkan, sesuaikan dengan pengetahuan yang kita miliki bahwa untuk bahan cair di bawah, bahan padat di atas, yang berat di bawah, yang ringan di atas, yang sering digunakan itu paling depan, yang jarang digunakan di belakang. Jadi 3 aja yang harus kita pikirkan. Pertama, cair di bawah, padat di atas. Yang kedua, yang berat di bawah, yang ringan di atas. Yang ketiga, yang sering digunakan paling bagian depan, yang jarang digunakan di bagian belakang. Nah, satu lagi khusus tambahan, yang berbahaya itu biasanya dipisahkan dalam lemari khusus. Baik berbahaya memang dia bahannya berbahaya, atau dia memang tidak bisa kontak dengan bahan kimia lainnya. Jadi dia harus disimpan sendiri. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan ya. Kemudian penanganannya, bagaimana cara kita mengeluarkannya dari lemari bahan kimia tersebut. Bagaimana kita kalau ada mahasiswa atau laboratorium yang memerlukan berapa mili, berapa gram yang harus diberikan. Itu juga sebut penanganannya. Kemudian setelah itu bagaimana kita menyimpan kembali, menutupnya. Nah, itu juga menjadi tugas dari orang-orang yang berkecimpung dalam bidang laboratorium kimia ini.
serta terakhir pengolahannya. Pengolahan di sini maksudnya bahan kimia yang telah dikeluarkan itu kadang-kadang tidak habis dalam satu praktikum. Jadi kadang-kadang dikembalikan. Nah, dikembalikan itu jangan langsung masuk ke botol kembali. Kita lihat dulu warnanya, kemudian viskositasnya, dan juga mungkin kita perhatikan pH-nya. Kalau dia berubah berarti dia sudah rusak. Sudah rusak berarti jangan lagi dimasukkan dalam botol yang sama, pisahkan, jadikan limbah. Buat laporan limbah. Limbah misalnya bahan NaOH itu. Jadi dia sebanyak 2 gram dari 10 gram, misalnya kita keluar 10 gram, sisa tinggal 2 gram. Nah, 2 gram itu biasa kalau NaOH tidak bisa lagi dikembalikan ke botolnya. Kenapa? Karena kalau NaOH sudah keluar, terkena udara bebas, maka dia teroksidasi, mencair. Maka si NaOH sisa itu bentuknya sudah bukan lagi butiran, tapi dia sudah butiran yang meleleh, bahkan benar-benar cair. Nah, itu maka tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam botol asalnya. Nah, seperti itu yang harus disebut dengan pengolahan. Nah, tapi bukan berarti setelah itu kita langsung buang aja, tidak juga. Kita lihat dulu ini bahan kimia ini apakah dia boleh langsung dibuang atau dia perlu penanganan khusus. Kalau perlu dibuang, tempatnya yang mana? Kalau dia perlu langsung, tempat yang mana? Dan harus ada pencatatan resmi seperti yang kita kerjakan di minggu kemarin, yaitu teknik administrasi di laboratorium. Ya, itu untuk yang nomor 1, tahapan 1. Nah, ini skemanya ya, skemanya. Jadi kalau sudah pengolahan, jadi kita intinya kalau masih bisa dipergunakan, kembalikan lagi dalam botol asalnya, tapi kalau tidak jadikan limbah ya, jadikan limbah. Ini kita skip aja ya. Sekarang ini kan untuk di perusahaan ya. Jadi bukan di laboratorium. Jadi ada 4 ya pengelolaan bahan kimia. 1 pembelian, 2 penyimpanan, 3 penggunaan, 4 pembuangan. Itu harus Anda ingat. Oke, ini sudah pembuangan. Ini tadi kan pembelian, ini penyimpanan. Nah, ini ada penyimpanan khusus ya. Penyimpanan bahan-bahan kimia khusus. Nah, ini jangan digabungkan ya. Nah, misalnya zat asam dengan zat basa, NaOH, jangan digabungkan dengan HCl. Maka dia akan bereaksi. Uap dari HCl tersebut, dari botol HCl tersebut akan masuk ke dalam botol NaOH. Maka dia akan bereaksi menjadi NaCl dan H2O. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya reaksi. Walaupun kita tidak mempertemukan langsung, tidak masukin dalam satu wadah, tapi dia terpisah. Tapi kalau berdekatan dia akan masuk, gitu, akan terjadi reaksi. Maka kita perlu memikirkan, ini kayaknya kalau digabungkan dia akan bereaksi, maka kita pisahkan. Ya. Ada lagi bahan kimia itu yang kalau digabungkan dia akan bersifat oksidasi atau berkorosif. Jadi dia akan menyebabkan karat ya, gitu. Maka kita pisahkan lagi gitu ya. Ada lagi zat itu kalau kita gabungkan dia akan bereaksi membentuk uap. Nah, itu lebih bahaya lagi. Tidak ada pencampuran tapi tahu-tahu keluar asap dari ruang penyimpanan bahan kimia. Kagetlah kita kadang-kadang. Jadi kok ada asap? Kita pikir ada kebocoran atau kita pikir ada bahan kimia yang sisa atau tutup yang belum bahan kimia sisa yang tersimpan di situ. Padahal itu karena kita campurkan bahan yang bersifat asam dengan yang bersifat basa, tapi asam kuat dan basa kuat ya. Jadi kita harus tahu ilmu ini adanya sebenarnya di materi MSDS. Nanti kalau sempat saya berikan materinya MSDS. Material Safety Data Sheet, di sana kita mengetahui sifat-sifat dari bahan kimia. Jadi bahan kimia itu semua punya sifat masing-masing, punya karakter masing-masing, dan kita harus tahu itu.
tahu itu bahwa sebelum kita menggunakannya kita harus tahu dulu agar pada saat kita menggunakannya kita aman gitu, kita aman. Ya. Ada lagi yang mudah meledak. Nah, ini yang cenderung mudah meledak. Asam perklorat. Nah, ini jadi pembersih amonia. Pembersih amonia ini dulu kita bisa beli bebas ya, bahan-bahan yang mengandung amonia itu bisa beli bebas dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Ini kalau mau beli harus menggunakan izin khusus dari kepolisian. Asam perklorat juga sama. Jadi dua yang bahan itu khusus ya, nggak bisa lagi. Asam peroksida itu juga sama, H2O2 itu sama. Jadi bahan-bahan yang kolom baris kedua pada kolom pertama ini itu nggak bisa lagi kita beli secara bebas ya. Ini harus menggunakan izin khusus yang diketahui dari kepolisian. Polisiannya bukan main-main ya, bukan polsek, tapi Polres, minimal Polres. Jadi kita lapor ke Polres, kita mau membeli bahan kimia ini dengan tujuan ini. Misalnya kita lakukan untuk praktikum, maka kita lampirkan manual praktikumnya dan laporan praktikum sebelum-sebelumnya bahwa benar-benar digunakan untuk praktikum. Kalau untuk penelitian kita juga harus membuat surat pernyataan diketahui oleh sampai dekan. Sampai dekan bahwa kita mau menggunakan bahan kimia ini dan ini sangat penting diperlukan dalam penelitian kita. Kita sampaikan ke pihak kepolisian, nanti dia akan verifikasi. Kalau dinyatakan kita aman, maka dia akan berikan surat rekomendasi. Surat itu kita sampaikan kepada supplier, barulah kita diberikan izin membeli bahan kimia tersebut. Jadi sekarang ini sudah sangat-sangat ketat ya untuk pembelian bahan-bahan kimia yang berbahaya, bukan beracun ya, tapi berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena dia cenderung mudah meledak ya. Ini biasanya digunakan kalau para penjahat itu buat jadi bom ya, jadi bom. Itu akibatnya sangat merugikan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa. Ini kesalahan yang paling sering terjadi di laboratorium. Kalau Anda masuk ke lab kimia ke Unsri atau mungkin bukan Unsri saja, di mana-mana sering terlihat bahwa ada sebut dengan lemari asam. Lemari asam itu adalah tempat untuk mereaksikan, mencampur bahan kimia. Jadi ada satu tempat khusus untuk mencampur bahan kimia namanya lemari asam. Lemari asam ini dia dilengkapi dengan blower, dilengkapi dengan air, dan dilengkapi dengan oksigen. Jadi satu lemari itu, nitrogen bukan air. Jadi tiga keran ya, ada satu untuk air, yang satu lagi untuk nitrogen, yang satu lagi yaitu warna hijau. Hijau itu apa ya? Oksigen, bukan. Yang hijau itu yang kuning itu nitrogen, yang merah itu air, yang hijau itu untuk tiga keran ya. Kemudian di paling atas dia ada blower untuk menghisap atau menyedot sisa uap-uapnya. Nah, dibuang di tempat yang corongnya itu tinggi ya, melebihi gedung ya. Karena dia untuk membuang bahan kimia tadi. Nah, ini tapi ini kadang-kadang dijadikan tempat menyimpan bahan kimia, padahal ini salah ya. Tidak boleh seperti ini sebenarnya ya. Nah, ini untuk menyimpan bahan kimia yang aman dan efektif itu seperti ini ya. Membuat daftar bahan kimia yang disimpan, menempelkannya di lemari. Menempelkan lemarinya. Jadi si lemari tersebut diletakkan rapat dengan dinding ya, dengan dinding. Menutup dan mengunci, menyediakan pemisah antara bahan cairan gula terbakar, zat asam, organik, dan cairan basah. Jadi harus terpisah antara zat asam dengan basah tuh. Kalau perlu dua lemari terpisah ya. Kemudian menyediakan alat pemadam kebakaran atau alat pemadam api ringan yang kayak botol warna merah itu perlu di dekat di lab-lab itu harus ada itu. Untuk apa? Untuk kalau terjadi kebakaran cepat bisa ditangani. Kalau di labnya matematika kan tidak ada bahan kimia, paling komputer. Nah, kalau untuk komputer, kalau terjadi kebakaran atau korsleting listrik
karena gesekan kabel atau terjadinya keausan kabel, maka jangan disemprot dengan apar yang warna merah. Jangan ya, kalau semprot dengan warna merah nanti Anda nyetrum karena dia mengandung cairan sehingga pada saat Anda menyemprotnya, maka cairannya akan mengalir kepada Anda. Jadi Anda harus menggunakan alat pemadam api tipe C. Tipe C itu dia seperti pom, busa. Ya, jadi pada saat kita terjadi kebakaran di kabel, maka disemprot dengan apar tipe C, jadi dia si kabel itu terselubung oleh busa. Maka dia akan stop aliran listriknya. Gitu. Dan juga harus cepat-cepat dimatikan. Jadi begitu terjadi korsleting listrik, pertama harus cepat-cepat matikan sumber api. Kalau bisa cabut, kalau turunkan, tapi kalau motong nggak mungkin. Nah, itu yang paling utama. Kalau Anda cuma nutupin dengan apar tipe C, ya kalau sumber apinya tetap dihidupin, ya justru dia kembali ke sumber api nantinya dia. Makanya harus sumber listrik, makanya dia harus dimatikan dari awalnya. Menurut saya kecelakaan di labnya komputer atau yang bersifat listrik itu jauh lebih mudah untuk dipadamkan. Masalahnya kita semua takut listrik. Begitu terjadi ada kabel konsleting, kita langsung panik gitu. Beda dengan di lab kimia. Di lab kimia itu kan begitu terjadi kecelakaan kerja, misalnya ada botolnya yang jatuh, kesenggol, jatuh, itu hanya lokalisir saja, hanya di sana saja. Di tempat yang lain tidak terjadi kepanikan, tapi di sekitar kepanikan, maka masih bisa ditangani. Tapi kalau listrik ini langsung buyar langsung, begitu terjadi kebakaran di satu ruangan karena listrik, semua kabur, tidak ingat lagi untuk mematikannya. Gitu. Itu yang sering terjadi. Ya. Makanya harus kerjasama lah. Jadi ini tugas asisten, bahkan tugas seorang koas, asisten. Koas itu ya harus paham bagaimana cara memanajemen teman-temannya dan juga memanajemen kalau terjadi keadaan darurat. Jadi jadi koas atau asisten itu jangan bangga ya. Menurut saya jadi koas itu beban justru. Beban bahwa kita itu bertanggung jawab penuh atas nyawa orang yang ada di ruangan itu. Kalau listrik itu mainan nyawa ya. Senggol, wah itu bukan mainan itu. Setrum itu langsung bisa menghentikan jantung. Nah, jadi Anda sebagai asisten praktikum untuk matematika, hati-hati. Jangan anggap enteng. Main-main mahasiswa baru itu di tangan Anda. Ya. Kalau sudah percobaan, sudah penelitian itu sudah masing-masing. Tapi kalau masih dalam urusan praktikum, maka nyawa keselamatan mahasiswa itu di tangan Anda. Kalau terjadi kecelakaan di laboratorium matematika dalam bidang komputasi yang melibatkan komputer dan ini, maka yang akan dituntut itu adalah Anda sebagai asisten praktikum, bukan pihak jurusan atau fakultas. Karena Anda yang ada di ruangan. Jadi Anda yang menjadi asisten, hati-hati, jangan sembarangan, jangan anggap enteng. Tapi jangan takut, nanti nggak mau lagi nih asisten, takut nanti itu. Ya kalau memang tidak ada masalah, ya tidak perlu. Jadi apa ya? Semua hal di dunia ini harus Anda seriusin. Jangan anggap main-main ya. Tapi juga jangan terlalu tegang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penyimpanan bahan kimia. Nah, ini Anda lihat ya, bahwa di sini ini botol-botol.
Ini cairan semua ini. Yang di bawah ini cairan. Ini adalah padatan. Ini cairan padatan. Maka yang besar di bawah, ya, bawah, yang kecil di atas. Ini semua padatan. Padatan yang besar di bawah, padatan yang kecil di atas. Nah, di sini di bagian depan dari lemari biasanya ada penghalang. Nah, ada penghalang, di sini ada penghalang, di sini ada penghalang, di sini ada penghalang. Terutama kalau botolnya dari kaca. Nah, kalau botol dari kaca, maka dia wajib ada penghalang. Tapi kalau bukan kaca, mungkin tidak perlu, tergantung bahan kimianya. Kalau dia yang plastik begini, ya plastik ini kan, ini kalaupun dia jatuh dari raknya itu kan biasanya tidak sampai langsung pecah, paling penyok aja kan. Tapi kalau yang kayak gini botol kaca itu begitu jatuh ya pecah, makanya ada penghalang, harus ada penghalang. Lindungi botol bahan kimia dari jatuh dari rak dengan memberi pagar pengaman. Nah, ini. Ya. Bahan kimia yang berbentuk padatan, kalau bisa itu disimpan dalam bentuk kotaknya. Kalau bisa dalam bentuk kotaknya. Kenapa? Karena dalam bentuk kotak itu membuat dia ada ada pelindung. Karena bahan kimia bentuk padat itu biasanya yang paling sering terjadi adalah kontaminasi dalam bentuk oksidasi. Nah, itu kita khawatirkan. Tapi kalau dalam bentuk kotak kayak gini, maka dia akan terlindungi dari oksidasi udara. Tapi kalau memang itu mengurangi kapasitas lemari penyimpanan itu, maka boleh dibuang kotaknya, tinggal botolnya saja. Nah, kan? Tapi kalau masih bisa, gunakan simpan dalam bentuk kotak-kotakan ini. Hindari menyimpan bahan kimia itu di atas lemari. Jadi di atas sekali bisa tutup ya, ditutup di atas ada bahan-bahan kimia yang Anda simpan di paling atas. Hindari. Kenapa? Karena itu berarti sudah melewati kapasitas lemari. Jadi Anda harus memerlukan lemari lain, tambahan lemari. Jangan sampai ya, kecuali walaupun itu hanya sekedar kotak printer gitu. Kadang kita kan habis beli printer, kotaknya disimpan di lemari bahan kimia. Kalau lemari lain nggak masalah gitu. Nah, khawatirnya kalau kotak printer itu jatuh ke bawah, dia menyenggol bahan kimia ini, maka bahan kimia ini akan jatuh. Ya, mending kalau jatuhnya ke sana ke dalam atau jatuhnya keluar, maka dia akan menarik botol kimia tersebut jatuh keluar ke lantai. Ya, kalau dia bentuk botol plastik masih mending, tapi kalau botol kaca akan pecah. Jadi harus hati-hati menyimpan botol kimia. Dan juga jangan pernah menyimpan kotak-kotak walaupun hanya printer di atas lemari kita. Lemari bahan kimia, khusus untuk lemari bahan kimia. Ya. Nah, untuk tahapan penggunaan, maka kita menggunakan bahan kimia itu pertama ada disebut dengan FIFO, first in, first out. Bahan kimia yang masuk lebih dahulu kita gunakan. Jadi kalau kita dapat bahan kimia bertanggal 8 Desember 2021. Kemudian masuk lagi bahan kimia tanggal 4 Maret atau 4 April 2022. Maka gunakan bahan kimia yang bertanggal bulan Desember 2021 sampai habis. Baru buka lagi botol yang baru yang bertanggal April 2022. Jangan diacak. Jadi jangan mana yang dekat aja kita ambil, tidak ya. Jadi yang lebih dahulu datang itu simpan di depan. Yang datangnya belakangan simpan di belakang. Artinya kita ngambil kan di depan dulu, mana yang terlihat oleh mata itu kita ambil. Jadi bahan kimia yang lebih belakangan datangnya simpan di bagian belakang.
Jadi yang terambil oleh tangan kita pasti yang bagian depan saja. Ngapain kita ngambil ke belakang? Jauh, menyusahkan kita. Nah, kita ngambil bahan kimia yang ada di depan saja. Satu ya, satu. Jadi first in, first out ya. Jadi ambillah bahan kimia itu sesuai dengan ini. Ntar dulu saya perbaiki dulu. First in, first out. Kimia yang saya jelaskan dulu. First in, first out, bahan kimia yang datang lebih dahulu kita pergunakan terlebih dahulu. Kemudian kedua, kita ambil